Dalam kenyataan, di mana perlombaan senjata adalah kenyataan hidup yang terus ada, senyata udara yang kita hirup. Kita sering melihat satu pihak memberitahu pihak lain, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya jauh lebih baik. Shahed 136 adalah respons Iran terhadap investasi besar-besaran dan kemajuan dalam peperangan drone di barat. Meskipun mampu terbang ribuan kilometer, menghindari deteksi, dan mengantarkan muatan peledak, drone ini paling sering dipuji karena efektivitas biayanya yang luar biasa. Karena senjata yang digunakan untuk menjatuhkan Shahed biasanya lebih mahal daripada drone seharga $30.000 itu. Hal ini menjadikannya pilihan menarik bagi siapapun yang haus perang dan ingin membanggakan kemampuan udaranya. Shahed 136 mendapat reputasi sebagai drone mimpi buruk di Ukraina karena mampu menembus garis pertahanan Ukraina meskipun sebenarnya merupakan senjata berteknologi rendah. Tapi benarkah drone ini sehebat yang diberitakan? Desain. Sekarang, Iran mulai mengembangkan drone secara lebih intensif pada pertengahan tahun 2000-an ketika memasuki tahap kedua dari program drone mereka. Dan model 136 adalah kelanjutan dari model 131 yang lebih tua dan kurang berkembang. Keduanya dirancang dengan sayap delta yang secara teknis berarti bahwa sayapnya berbentuk segitiga yang memanjang dari badan utama pesawat. Jika suatu saat salah satu jatuh di halaman belakang rumah Anda akan melihat 4 sirip di bagian belakang, 2 di setiap sayap. Jika itu jatuh di halaman belakang rumah Anda, mungkin Anda harus pindah. Di ujung-ujung sayap, Anda akan menemukan penstabil sayap vertikal yang akan berbeda dari model 131. Penstabil model lama memanjang di atas sayap, tetapi penstabil milik 136 memanjang baik di atas maupun di bawah, yang tentu saja lebih baik untuk stabilitas. Shahed 136 hampir seluruhnya terbuat dari fiberglass, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk versi Rusia. Rusia mengadopsi sistem senjata ini dan mereka telah menggunakannya secara luas di Ukraina sambil juga menjadikan desainnya sebagai versi mereka sendiri. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah memasukkan serat karbon ke dalam Shahed yang mereka beri nama Gran 2, sedangkan Gran 1 adalah penamaan untuk model Shahed yang lebih lama di Rusia. Jadi, baik pada versi Rusia maupun Iran, sayap drone ini memiliki lebar 2,5 meter atau 8 kaki 2 inci dan seluruh bodinya sepanjang 3,5 meter atau sekitar 11 kaki 6 inci. Serta beratnya sekitar 200 kg atau 440 pon. Hulu ledak saja menyumbang sekitar seperempat dari berat total, dan ini sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan kebanyakan hulu ledak pada munisi loitering. Misalnya, Harpy milik Israel hanya membawa hulu ledak seberat 32 kg, sedangkan Hero milik Amerika Serikat dilengkapi dengan hulu ledak seberat 4,5 kg. Alasan mengapa Shahed 136 dilengkapi dengan daya ledak sebesar itu adalah karena kurangnya akurasi. Karena drone ini jarang bisa mengenai targetnya dengan ketepatan tinggi. Para insinyur memastikan bahwa daya ledak yang dihasilkan cukup kuat dan mencakup area yang cukup luas untuk tetap memberikan kerusakan yang memadai. Terletak tepat di belakang kerucut hidung yang berfungsi sebagai penutup aerodinamis, benda-benda yang membuat drone ini meledak adalah hulu ledak fragmentasi eksplosif tradisional, hulu ledak muatan berongga, dan hulu ledak termobarik. Namun, orang Rusia mengubah formula tersebut karena Gran 2 dapat membawa hingga 90 kg hulu ledak, hampir 2 kali lipat jumlah amunisi yang meledak dan secara signifikan meningkatkan efek kehancurannya. Menurut beberapa laporan, Rusia juga mulai mengisi hulu ledaknya dengan serpihan bola tungsten mirip dengan hulu ledak GM-LRS yang digunakan pada sistem peluncur roket ganda M217 yang digunakan di seluruh dunia. Ini adalah jenis amunisi yang relatif baru yang dapat menyebabkan kerusakan pada area yang luas dengan meledak sekitar 10 meter di atas tanah, menutupi area tersebut dengan ratusan ribu serpihan tungsten kecil dan pecahan roket. Ini adalah senjata anti-infanteri yang mengerikan karena sebuah hulu ledak seberat 90 kg dapat berisi hampir 200.000 serpihan tungsten. Produksi drone ini oleh Rusia sepenuhnya independen dari Iran dan selain melakukan perubahan pada hulu ledak serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya, mereka juga melakukan perubahan pada elektronikanya. Drone-drone ini tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh dan semua koordinat targetnya sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, Shahed 136 menggunakan sistem navigasi seperti sistem GPS untuk bernavigasi. Tetapi versi Rusia dari drone ini menggunakan sistem navigasi GLONASS milik Rusia, yang secara sederhana adalah versi GPS milik Rusia sendiri. Mereka juga memperkenalkan modul navigasi satelit Comet dan sistem anti-jamming canggih yang dapat menekan gangguan satelit. Pada tahun 2024, pasukan Ukraina menembak jatuh sebuah Gran 2 yang dilengkapi dengan sistem Starlink untuk memastikan konektivitas internet di wilayah udara Ukraina. Hal ini diduga dilakukan untuk menjaga koneksi video langsung yang stabil.
Selain itu, versi terbaru dari drone tersebut muncul di Ukraina pada musim panas 2025 yang dilengkapi dengan kamera inframerah dan komputer onboard yang memungkinkan pemrosesan video serta kemampuan untuk secara mandiri menemukan target. Semua peningkatan ini hanya dilakukan pada drone yang diproduksi di Rusia. Versi Iran dari Shahed masih menggunakan sistem panduan inersia tanpa laporan adanya sistem panduan otonom, kamera, teknologi anti-jamming, atau amunisi pecahan bola tungsten. Salah satu dari sedikit hal yang identik yang ditemukan pada versi drone Rusia maupun Iran adalah mesinnya. Keduanya menggunakan mesin baling-baling, dua bilah MD550 yang memastikan jangkauan setidaknya 2.000 km dan dalam beberapa kasus 2.500 km, sekitar 1.600 mil, serta dapat melaju dengan kecepatan maksimum 185 km per jam atau 115 mil per jam. Perang finansial. Sekarang, desain Shahed 136 sangat unggul dalam satu hal, yaitu memberikan pengembalian investasi. Iran menghabiskan biaya antara 10 hingga 30 ribu dolar untuk membuat satu drone, dan pada tahun 2022, mereka menjual drone-drone itu ke Rusia dalam muatan truk-truk penuh seharga 193 ribu dolar per drone. Yang jelas, itu adalah keuntungan yang cukup besar. Itu terjadi sampai Rusia mulai memproduksi drone mereka sendiri yang biayanya antara 30 hingga 80 ribu dolar. Peningkatan biaya yang cukup signifikan, tapi hal itu bisa dimengerti mengingat banyaknya perbaikan yang dilakukan para insinyur Rusia pada desain awalnya. Sebagai perbandingan, rudal jelajah dan rudal taktis yang seringkali memiliki kemampuan jarak jauh yang sama, harganya bisa mencapai 3 juta dolar. Dan perbedaan harga itulah yang menjadi keunggulan utama dari seluruh program Shahed 136. Perlu dicatat bahwa rudal-rudal yang sama itu jauh lebih unggul dibandingkan Shahed 136. Mereka jauh lebih cepat dan jauh lebih sulit untuk dicegat, seringkali membawa muatan 10 kali lebih besar daripada Shahed. Namun, Shahed pada akhirnya dirancang untuk serangan presisi pada area kecil, bukan untuk menghilangkan seluruh bukit dari permukaan tanah. Pada saat yang sama, Shahed 136 jauh lebih mudah dioperasikan dan tidak terlalu menuntut secara logistik, terutama dalam hal peluncuran. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, Shahed 136 menawarkan kemampuan jarak jauh dengan harga terjangkau, yang ideal untuk negara-negara kurang berkembang yang ingin melakukan sedikit penaklukan, tetapi tidak mampu menanggung biaya logistik dan material dari rudal jelajah yang sangat mahal. Dalam peran ekonomi, pengguna Shahed 136 biasanya akan mengakhiri hari dengan dompet yang lebih tebal dibandingkan dengan pengguna sistem anti-udara dan pertahanan udara portabel. Harga rudal Manpads berkisar setidaknya dari 20 hingga 100 ribu dolar. Sementara rudal udara ke udara dan permukaan ke udara, yang keduanya bisa digunakan melawan Shahed 136, jarang ada yang harganya di bawah 100 ribu dolar. Itu bahkan belum termasuk harga platform operasinya, radar, stasiun pengawasan, dan tentu saja personel yang mengoperasikan stasiun-stasiun tersebut. Penggunaan drone yang semakin meningkat menempatkan mereka di pusat strategi militer. Dan menurut teori anggaran, pekerja berteknologi tinggi bisa dikalahkan oleh senjata berbiaya rendah dan berteknologi rendah jika jumlahnya cukup banyak. Dan itu tampaknya memang menjadi rencana Rusia dengan Grand 2 mereka, karena mereka berkomitmen untuk memproduksi lebih dari 6.000 unit dalam upaya menguras keuangan Ukraina. Performa dalam sejarah pertempuran. Jadi, keterlibatan Shahed 136 yang paling terkenal tentu saja terjadi di Ukraina, di mana drone ini digunakan dan masih digunakan hingga saat rekaman ini untuk berbagai tujuan. Meskipun Shahed 136 adalah drone yang relatif sederhana dan kasar, drone ini tetap memberikan cukup banyak tantangan bagi pasukan pertahanan untuk menghadapinya. Tujuan utama dari Shahed 136 tentu saja adalah untuk merusak infrastruktur musuh yang diam dan personel. Dan drone ini tidak pernah digunakan terhadap target bergerak karena kurang akurat. Pasukan Rusia juga menggunakannya untuk menguji kekuatan pertahanan udara Ukraina sebelum meluncurkan rudal yang jauh lebih kuat. Shahed 136 diluncurkan dari rel dengan roket sekali pakai yang dipasang pada drone untuk bagian awal lepas landas. Mereka bisa diluncurkan dengan sangat cepat dan landasan peluncurannya sangat mudah dipasang di bak belakang mobil pickup biasa, yang membuat seluruh sistem senjata ini sangat mobile. Beberapa Shahed dapat diluncurkan secara bersamaan dengan beberapa peluncur, memungkinkan pembentukan kawanan yang merupakan salah satu metode yang diandalkan Rusia untuk membuat pertahanan Ukraina kewalahan. Masalah lain yang dihadapi pasukan Ukraina adalah kesulitan menemukan posisi peluncuran. Pada saat pertahanan udara menyadari adanya ancaman yang masuk, platform peluncurannya sudah berpindah tempat. Mendeteksi Shahed yang datang juga menjadi tantangan karena jalur penerbangan yang diprogram untuk drone ini sangat dekat dengan permukaan tanah, sehingga mustahil terdeteksi radar, sekaligus meningkatkan daya tahan, yang berarti waktu terbang lebih lama. Pertahanan darat hampir tidak bisa mendeteksi mereka, jadi mengandalkan aset udara menjadi pilihan logis bagi Ukraina, namun tidak terlalu berhasil.
Seorang pilot MiG-29 Ukraina mengatakan bahwa drone tersebut terlihat mirip dengan kawanan burung di radar, dan tingkat intersepsi secara keseluruhan berkisar antara 65 hingga 85%, yang berarti Ukraina masih belum memiliki cara untuk benar-benar mengamankan wilayah udaranya dari Shahed. Salah satu cara yang memberikan hasil positif adalah dengan hanya mengandalkan laporan penampakan. Warga Ukraina menggunakan aplikasi untuk melaporkan penampakan drone, dan meskipun kesaksian mata bisa saja tidak dapat diandalkan, hal itu jelas lebih baik daripada tidak sama sekali. Cara yang lebih efektif dikembangkan oleh dua insinyur, membuktikan bahwa perang memang menjadi katalis bagi kecerdikan manusia. Banyak tentara melaporkan bahwa meskipun tanda panas Shahed tidak dapat mengungkapkan lokasinya, drone tersebut masih cukup berisik dan pasukan bisa mendengarnya datang dari jarak yang sangat jauh. Dengan menggunakan sekitar 10.000 mikrofon yang harganya berkisar dari hanya $4 hingga $500 dan menghubungkannya melalui komputer, mengubah data menjadi rencana penerbangan, pasukan Ukraina berhasil mengimprovisasi alternatif radar akustik. Dijuluki Sky Fortress, sistem ini begitu efektif hingga militer Amerika Serikat menunjukkan minat untuk mengadopsi dan mengembangkannya lebih lanjut, karena nilai total sistem yang sangat efektif ini ternyata lebih murah daripada sepasang rudal Patriot. Mendeteksi Shahed 136 tampaknya lebih sulit daripada menjatuhkannya. Prajurit Ukraina melaporkan bahwa tembakan senjata ringan dapat menjatuhkan drone tersebut, membuktikan bahwa drone ini tidak memiliki lapisan pelindung yang baik. Namun, bahkan bagi penembak jitu terbaik pun, sulit untuk mengenai drone yang melaju di atas kepala mereka dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Ukraina memiliki rudal pencari panas R-73 dan rudal homing radar semi-aktif R-27R yang menjadi penangkal yang masuk akal bagi Shahed. Namun, keduanya memiliki sejumlah masalah. R-73 tidak dapat mengunci target di dalam awan, dan R-27R membutuhkan pendekatan yang sangat dekat sehingga berbahaya. Pesawat Ukraina hanya bisa menembak jatuh mereka di siang hari bolong menggunakan meriam 30 mm mereka, yang merupakan metode dengan risiko paling kecil. Namun, meskipun begitu, pesawat itu sendiri tetap bisa ditembak jatuh. Hal ini terjadi pada salah satu pilot pada Oktober 2022 ketika Shahed 136 meledak di dekat MiG-29 miliknya, dan serpihannya menghancurkan kokpit. Pilotnya memang berhasil keluar dengan kursi pelontar, tapi pesawatnya hilang, dan pesawat itu sangat mahal. Dalam beberapa kasus, jika Shahed cukup dekat dengan area sipil dan pilot melihatnya, pilot bahkan tidak akan menembak karena takut melukai warga sipil. Sebagai gantinya, mereka akan memberitahu pertahanan udara tentang ancaman yang datang dan membiarkan mereka yang menembak jatuh drone tersebut. Namun, bahkan ketika itu terjadi, selalu ada bahaya dari pecahan-pecahan, termasuk hulu ledak yang jatuh di area padat penduduk dan melukai warga sipil. Yang berarti, bahkan saat dihancurkan, Shahed masih bisa menyebabkan kerusakan serius. Secara umum, sistem senjata yang paling efektif melawan Shahed 136 adalah rudal SA-8 ZSU-234 yang sudah terbukti handal, dan meriam anti-pesawat self-propelled Jerman Flak Panzer Gepard. Menurut pertahanan Ukraina Tasya di Amerika Serikat, senjata-senjata ini terbukti sangat efektif. Namun jika nilai uang yang dikeluarkan diperhitungkan, gambarnya jadi berbeda. Senapan mesin DSHK telah terbukti sebagai cara paling hemat biaya untuk menghadapi Shahed. Peluru 12,7 mm lebih dari cukup kuat untuk menembus lapisan baja ringan drone tersebut. Dan agar tetap efektif di malam hari, operator Ukraina memasang senapan mesin mereka dengan pencitraan termal atau dalam beberapa kasus lampu sorot, mirip dengan cara senjata anti pesawat beroperasi selama Perang Dunia Kedua. Seiring waktu, Ukraina beralih menggunakan drone intersepsi anti-drone untuk menghadapi Shahed. Model dan spesifikasi pasti dari drone-drone ini dirahasiakan untuk mencegah pasukan Rusia semakin menyesuaikan drone mereka guna menghadapinya. Namun dilaporkan pada musim panas 2025 bahwa 9 dari 10 drone Shahed yang dijatuhkan oleh pasukan Ukraina sebenarnya dijatuhkan oleh drone-drone ini, yang kini telah menjadi senjata utama anti-Shahed dalam persenjataan mereka. Meskipun pasukan Ukraina telah menemukan cara untuk mendeteksi dan menjatuhkan Shahed, drone-drone tersebut masih berhasil menembus pertahanan Ukraina, dan caranya terletak pada jumlahnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Shahed sering diluncurkan secara berkelompok. Dan sebaik apapun operator pertahanan udara, jika ada terlalu banyak target di langit, beberapa di antaranya akan berhasil melewati hujan peluru dan drone penangkal, mencapai sasaran dan meledak. Telah dilaporkan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 2.600 drone Shahed 136 ke Ukraina selama periode 6 bulan di tahun 2024. Meskipun Ukraina berhasil mencegat dan menghancurkan 80% dari drone tersebut, beberapa di antaranya tetap berhasil lolos hanya karena jumlahnya yang sangat banyak. Jika pada setiap hari di tahun 2025, Rusia meluncurkan rata-rata 140 drone Shahed setiap hari. Dan drone yang berhasil menembus garis pertahanan Ukraina membuktikan bahwa serangan secara berkelompok masih cukup efektif. Jadi untuk menjawab pertanyaan utama hari ini, apakah Shahed 136 itu bagus? Ya, yang perlu kamu lakukan hanyalah melihat hasil akhirnya. Pada awal penggunaan drone ini oleh Rusia selama invasi ke Ukraina, anggaran Ukraina selalu berakhir dengan hasil negatif.
Shahed-136 pada awalnya berhasil menghindari deteksi, dan bahkan ketika Ukraina mengembangkan cara untuk mendeteksinya, senjata yang digunakan untuk menembaknya jatuh lebih mahal daripada drone itu sendiri. Namun setelah cukup banyak percobaan dan kesalahan, Ukraina akhirnya menemukan cara yang hemat biaya untuk menjatuhkan Shahed, yang memang masih belum sempurna, tetapi tetap sangat efektif karena berhasil menembak jatuh sebagian besar Shahed yang diluncurkan ke pihak yang bertahan. Dengan mempertimbangkan hal itu dan sambil mengingat bahwa drone-drone ini sangat mudah diluncurkan dan sangat murah untuk diproduksi, kita bisa mengatakan bahwa mereka memang terbukti efektif selama digunakan secara berkelompok. Namun, pasukan yang bertahan, siapapun mereka, pada akhirnya akan selalu menemukan cara yang hemat biaya untuk menjatuhkan drone-drone tersebut. Namun, ini bukan akhir dari ceritanya. Karena drone baru yang dijuluki Shahed-238 baru-baru ini muncul di Ukraina, dan tampaknya mampu mengungguli model-model lama. Dan tentu saja kami akan membahasnya dalam sebuah video segera setelah informasi lebih lanjut tersedia. Dan dengan itu, terima kasih telah menonton.